nama saya Hubertus Silvia Anggrobili dari Universitas Citra Bangsa, Prodi Farmasi dengan NIM 204111002. Di sini saya akan membawakan sedikit materi mengenai reaksi identifikasi kation dan anion. Untuk yang pertama, dasar teori. Kation adalah ion bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion bermuatan negatif. Ion satu dengan yang lainnya dapat dibedakan karena tiap ion mempunyai reaksi kimia yang spesifik. Kation dan anion merupakan penyusun suatu senyawa, sehingga untuk menentukan jenis zat atau senyawa tunggal secara sederhana dapat dilakukan dengan menganalisis jenis kation dan anion yang dikandungnya. Yang berikut metode praktikum alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan: tabung reaksi 12 buah, rak tabung reaksi 1 buah, pipet tetes 3 buah, gelas kimia 100 ml 2 buah, botol semprot 1 buah. Yang berikut bahan yang digunakan: larutan PbSO4, larutan K2CrO4, larutan FeCl3, larutan K4FeCN6, larutan AgNO3, larutan KBr, larutan CuSO4, larutan HCl, larutan SCN, padatan BaSO4, larutan Na2CO3, Aqueous. Yang berikut prosedur kerja uji kation. Yang pertama, uji kation Ag+. 1 tetes AgNO3 1 molar dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 tetes KBr 1 molar, diamati perubahan yang terjadi sehingga endapan menjadi kuning putih atau kuning AgBr. Yang kedua, uji kation Pb2+. 1 tetes PbSO4 dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 tetes K2CrO4, diamati perubahan yang terjadi sehingga endapan menjadi kuning PbCrO4. Yang berikut uji kation Cu2+. 1 tetes CuSO4 dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 tetes HCl 2 molar dan ditambahkan 1 tetes K4FeCN6, diamati perubahan yang terjadi sehingga endapan menjadi merah coklat Cu2FeCN6. Yang berikut uji kation Fe3+. 1 tetes FeCl3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 tetes K4FeCN6, diamati perubahan yang terjadi hingga larutan berwarna biru. Yang berikut uji spesifik anion. Yang pertama, uji SCN. 1 tetes larutan SCN dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 tetes FeCl3, diamati perubahan yang terjadi hingga larutan berwarna orange. Yang kedua, uji SO42+. Sedikit padatan BaSO4 dimasukkan dalam tabung reaksi, dileburkan dengan NaCO3, direaksikan dengan ion Pb2, diamati perubahan yang terjadi hingga endapan berubah menjadi putih PbSO4. Yang berikut hasil pengamatan. Dari uji spesifik kation dan anion, maka hasil pengamatan dapat diperoleh sebagai berikut. Yang berikut pembahasan. Pada percobaan yang dilakukan yaitu uji kation, di mana kation yang diuji pada golongan 1 yaitu ion Ag+. Larutan sampel yang digunakan yaitu AgNO3 yang ditambahkan reagen atau bereaksi KBr 1 molar. Terbentuk endapan putih kuning. Hal ini terjadi karena adanya reaksi antar ion yang larutan. Endapan putih kuning menunjukkan adanya ion Ag+ pada larutan tersebut. Pada kation golongan 2 yaitu ion Pb2+, larutan yang digunakan yaitu PbSO4 yang ditambahkan reagen K2CrO4 1 molar. Terbentuk endapan putih dari PbSO4. Penambahan K2CrO4 untuk mempercepat terjadinya endapan karena Pb2+ tidak dapat larut dengan kalium kromat,
sehingga endapan putih tersebut menunjukkan adanya ion Pb2+. Selanjutnya, uji kation Cu2+. Larutan sampel yang digunakan yaitu larutan CuSO4 dengan reagen K4FeCN6. Saat direaksikan membentuk endapan merah coklat Cu2FeCN6. Penambahan HCl berfungsi untuk memperbesar reaksi antar larutan sampel dan reagen. Adanya endapan tersebut membuktikan larutan sampel adanya ion Cu2+. Pada uji kation golongan 3, saat percobaan ini membuktikan adanya Fe3+ dalam larutan sampel. Larutan sampel digunakan yaitu FeCl3 dan reagen K4FeCN6. Direaksikan membentuk larutan berwarna biru, di mana larutan sampel dengan reagen saling bereaksi antar ion-ionnya. Yang berikut, pengujian anion. Di percobaan ini, ion yang akan digunakan yaitu ion SCN dan ion SO4 2+. Pada uji ion SCN, larutan sampel yang digunakan yaitu larutan SCN dengan reagen FeCl3. Direaksikan terjadi perubahan dari warna bening menjadi warna orange tua. Seharusnya saat direaksikan membentuk warna merah darah. Hal ini terjadi karena saat melakukan percobaan konsentrasi FeCl3 lebih rendah dari larutan SCN yang lebih tinggi, sehingga tidak terbentuk warna larutan merah darah. Uji anion yang selanjutnya pada golongan sulfat yaitu SO4 2+. Sampel yang digunakan yaitu padatan BaSO4 dengan menggunakan reagen Na2CO3 yang ditambahkan dengan ion Pb2. Direaksikan membentuk endapan putih PbSO4. Hal ini terjadi karena ion Pb2 mengikat ion SO4 2+ dari sampel yang digunakan dan BaSO4 tidak larut dalam Na2CO3, sehingga terbentuklah endapan tersebut. Yang berikut kesimpulan. Dari praktikum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi keberadaan kation dan anion dalam suatu sampel digunakan uji spesifik. Dengan penambahan reagen tertentu pada larutan yang diuji, dapat diamati ciri berupa endapan dan perubahan warna dari masing-masing larutan yang menunjukkan ada atau tidaknya kation dan anion di larutan sampel tersebut. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.